Selamat datang semuanya. Nvidia sudah mengumumkan kemajuan besar di bidang hardware AI dengan platform Rubin barunya, yang diperkirakan akan hadir di tahun 2026. Dirancang untuk melanjutkan generasi Blackwell, Rubin membawa peningkatan besar dalam pemrosesan, bandwidth memori, dan integrasi sistem secara keseluruhan. Peningkatan ini memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan kecerdasan buatan yang makin besar, yang kini butuh kekuatan komputasi luar biasa besar untuk mendukung model-model generasi berikutnya. Mulai dari model bahasa raksasa sampai asisten AI multimodal yang bekerja secara langsung, Rubin ini dibuat untuk bisa menangani semuanya dengan cepat dan efisien. Inti dari platform baru ini adalah GPU Rubin, yang melanjutkan kesuksesan arsitektur Blackwell. GPU Rubin punya tata letak yang lebih baik dengan inti pemrosesan yang lebih padat, terutama tensor cores khusus dari Nvidia. Inti-inti ini menangani perkalian matriks, yang penting banget untuk tugas-tugas deep learning. Semakin efisien perhitungan ini bisa dilakukan, semakin cepat model bisa dilatih atau dijalankan. Rubin menambah jumlah inti dan cara kerja intinya dibikin lebih pintar. Jadi bisa kerja lebih kencang, tapi listriknya tetap irit. Ini artinya bukan cuma kinerjanya jadi lebih bagus, tapi juga biaya operasionalnya jadi lebih rendah buat perusahaan yang pakai sistem AI besar-besaran. Salah satu peningkatan keren di Rubin ini adalah penggunaan memori HBM4. HBM itu singkatan dari High Bandwidth Memory. Nah, teknologi generasi keempat ini bikin kecepatan sama kapasitasnya jadi jauh lebih besar. Modul memorinya itu disusun bertumpuk ke atas dan letaknya dekat banget sama GPU-nya. Susunan ini memungkinkan transfer data jadi jauh lebih luas dan kencang dibandingkan dengan memori biasa seperti GDDR atau DDR. Untuk kerjaan AI, di mana model-model besar terus-terusan ngirim data yang gede banget, bandwidth memory jadi penting banget. HBM4 ngasih data ke GPU lebih cepat, biar inti prosesornya sibuk terus dan ngurangin waktu diamnya. Hasilnya, waktu pelatihannya jadi lebih cepat dan bisa menangani model dengan triliunan parameter jauh lebih efisien dari sebelumnya. Nah, selain peningkatan pada GPU, Rubin juga dilengkapi CPU Vera, prosesor serbaguna generasi terbaru dari Nvidia. CPU Vera ini dibuat berdasarkan arsitektur Grace dan dirancang khusus untuk bisa bekerja sama dengan GPU Rubin. Jadi, GPU-nya itu mengerjakan banyak hitungan sekaligus. Nah, CPU-nya yang mengurus tugas-tugas penting di sistem. Misalnya, mengatur keluar masuknya data di memori, terus mengatur semua yang dipakai buat menghitung, sama menjalankan pekerjaan lain diam-diam di belakang. Di server AI yang kencang, kerjasama antara CPU dan GPU ini penting banget biar nggak ada macet-macet. Yang baru di Vera ini, fokusnya biar data cepat dikirim. Nggak pakai lama dan ngejaga biar GPU selalu punya data yang dia butuhin pas lagi butuh. Yang menghubungkan GPU dan CPU adalah NVLink 6, interkoneksi kecepatan tinggi terbaru dari Nvidia. NVLink 6 memungkinkan sistem Rubin untuk mencapai throughput data yang sangat tinggi dengan latensi yang sangat rendah. Saat beberapa GPU bekerja bersama, seperti yang sering terjadi saat melatih model, NVLink 6 memastikan bahwa prosesor-prosesor ini dapat berbagi informasi dengan cepat dan tetap sinkron. Standar koneksi lama seperti PCIe memang tidak bisa memindahkan data dengan cukup cepat untuk mengimbangi kemampuan komputasi Rubin. NVLink 6 ini penting sekali untuk meningkatkan skala sistem AI yang butuh puluhan atau ratusan GPU bekerja bersamaan. Nah, selain prosesor inti dan bagian yang menyambungkannya, Rubin juga punya perangkat keras jaringan baru yang bikin pusat datanya makin kencang. Apa aja itu? Ada InfiniBand dan Spectrum X Ethernet versi paling baru. Terus ada juga X4 SuperNIC. Nah, semua teknologi ini tugasnya mengatur lalu lintas data antar server. Jadi klaster AI yang gede-gede itu bisa jalan lancar tanpa macet. Seiring sistem AI menjadi semakin mandiri, platform Rubin sepertinya akan memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan di edge, di tempat-tempat yang jauh dari pusat data biasa. Perangkat keras modular Rubin bisa dipasang di sistem seperti drone jarak jauh,
anjungan minyak lepas pantai, atau kapal penelitian mandiri, di mana koneksi yang kadang ada, kadang tidak, butuh pemrosesan data di tempat. Dengan memberi alat-alat ini memori yang cepat dan kemampuan hitung yang sudah bagus, Rubin bikin model AI bisa kerja sendiri, jadi bisa bikin keputusan sulit tanpa harus selalu nyambung ke internet. Perubahan ke kecerdasan di tempat ini jadi beda banget cara AI dipakai. Jadi keputusan yang dulu cuma bisa dari komputer pusat, sekarang bisa langsung dibuat di tempat itu juga. Rubin juga bisa dipakai bareng dengan mudah sama software-software NVIDIA lainnya. Alat-alat seperti CUDA, TensorRT, dan NVIDIA iEnterprise juga bisa dipakai bareng Rubin. Jadi yang bikin program nggak usah nulis ulang kodenya kalau mau upgrade. Karena bisa dipakai sama yang lama juga, ini jadi alasan penting kenapa banyak perusahaan terus mau beli alat-alat dari NVIDIA. Dengan Rubin, NVIDIA juga mendukung aplikasi-aplikasi baru dalam AI multimodal. Ini adalah sistem yang menggabungkan suara, teks, gambar, dan video, semuanya dalam satu model. Misalnya, Rubin bisa menjalankan asisten digital yang mendengarkan masukan suara, membaca teks di layar, mengenali benda lewat kamera, dan merespons dengan suara buatan. Satu lagi nih, kehebatan arsitektur Rubin yang mungkin belum banyak yang tahu, yaitu kemampuannya untuk menjalankan sistem secara langsung. Sistem AI yang bisa kasih masukan balik secara otomatis dan terus-menerus. Misalnya di bidang robot, operasi, atau pabrik yang butuh ketelitian tinggi, AI itu nggak cuma harus bisa prediksi aja, tapi juga harus langsung bertindak sesuai prediksinya. Terus dia juga bisa langsung memperbaiki diri kalau ada yang kurang pas dari hasilnya. Kedepannya, Rubin ini membuka jalan untuk kemajuan yang lebih cepat lagi. NVIDIA bahkan sudah mengumumkan Rubin Ultra, yang diharapkan rilis tahun 2027. Nantinya, bakal ada lebih banyak tumpukan HBM4, interkoneksi yang lebih baik, dan arsitektur inti yang juga makin ditingkatkan. Jadwal rilis yang cepat ini, platform baru tiap tahun menunjukkan betapa pesatnya perkembangan AI. Buat para penyedia layanan cloud, Rubin menawarkan cara baru untuk memperbesar infrastruktur mereka. Pusat data yang menjalankan AI sebagai layanan bakal untung karena sistem berbasis Rubin ini lebih padat dan efisien. Server-server ini bakal pakai listrik lebih sedikit, butuh tempat lebih kecil, dan kasih hasil komputasi lebih banyak untuk setiap uang yang dikeluarkan. Rubin juga akan membantu AI bekerja lebih cepat di bidang seperti kesehatan. Soalnya analisis gambar secara langsung, simulasi lipatan protein, dan mengolah catatan pasien itu butuh tenaga komputer yang gede banget. Salah satu kegunaan Rubin di masa depan bisa jadi untuk lingkungan simulasi yang dibuat oleh AI. Seluruh dunia digital yang dibuat dan diatur secara langsung, saat itu juga. Misalnya untuk melatih mobil tanpa sopir, membuat model biologi buatan, atau merencanakan skenario pertahanan. Simulasi seperti ini butuh gambar yang tampil cepat, dan bisa merespons masukan yang berubah-ubah. Juga harus terus menghitung ulang hal-hal fisika atau perilaku yang rumit. Platform Rubin ini dinamai dari Vera Rubin, seorang astronom yang memastikan adanya materi gelap. Ini adalah penghormatan yang pantas. Sama seperti penelitiannya yang mengungkap struktur tersembunyi di alam semesta, Rubin dari NVIDIA ini bisa membantu menemukan pola-pola dalam kumpulan data yang sangat besar, yang tadinya terlalu rumit atau terlalu besar untuk dipelajari. Jadi Rubin ini bukan cuma soal peningkatan performa aja ya, ini tuh melambangkan tahap selanjutnya dari komputasi AI, yang jangkauannya lebih dalam, geraknya lebih cepat, dan bisa mendukung lebih banyak lagi kegunaan di dunia kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.